Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin S. Muhammad. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip dalam belajar. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran, dalam melaksanakan pengajaran, pengetahuan, dan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. Yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berdasarkan dengan prinsip kesiapan ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seorang individu akan dapat belajar dengan sebaik-baiknya bila tugas-tugas yang diberikan kepadanya erat hubungannya dengan kemampuan, minat, dan latar belakangnya. Kemudian, kesiapan untuk belajar harus dikaji bahkan diduga. Hal ini mengandung arti bila seseorang guru ingin mendapat gambaran kesiapan peserta didiknya untuk mempelajari sesuatu, ia harus melakukan pengetesan kesiapan. Kemudian yang ketiga, jika seorang individu kurang memiliki kesiapan untuk sesuatu tugas, kemudian tugas itu seyogianya ditunda sampai dapat dikembangkan kesiapan itu, atau guru sengaja menata tugas itu sesuai dengan kesiapan peserta didik. Kemudian, kesiapan untuk belajar mencerminkan jenis dan taraf kesiapan. Misalnya, kedua orang peserta didik yang memiliki kecerdasan yang sama mungkin amat berbeda dalam pola kemampuan mentalnya. Kemudian yang terakhir, kemudian kegiatan dan tugas seyoginya divariasikan sesuai dengan faktor kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotorik dari berbagai individu. Kemudian yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat pembelajaran. Sebagai tujuan, motivasi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. Sebagai alat, motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya intelijensi dan hasil belajar sebelumnya yang dapat menentukan keberhasilan belajar peserta didik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga ada prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Nah, yang keempat di sini ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Yang dimaksud di sini ialah prinsip keterlibatan langsung itu mencakup keterlibatan yang secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia dapat menikmati jalan pembelajaran. Kemudian ada prinsip perbedaan individual. Nah, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah pada saat ini masih cenderung berlangsung secara klasikal, yang artinya seorang guru itu menghadapi 30-40 orang peserta didik dalam satu kelas. Dan selanjutnya ada prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Maksudnya di sini ialah proses yang dikenal dengan proses transfer, kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar yang disebut retensi.
bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi yang baru. Kemudian yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif. Maksudnya belajar kognitif di sini ialah melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Maksud belajar kognitif ialah mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Kemudian yang kedelapan ada prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Maksudnya di sini ialah mencakup nilai-nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal belajar, mungkin dia tidak menyadari bahwa ia sedang belajar. Sesungguhnya, proses belajar afektif itu meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi dorongan, minat, dan sikap individu. Kemudian di sini ada prinsip belajar psikomotorik. Prinsip belajar psikomotorik individu itu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotorik itu mengandung aspek mental dan fisik. Kemudian yang terakhir ada prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Maksudnya di sini ialah prinsip pembelajaran itu menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Terima kasih. Pada video kali ini, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.